Bangun Humus Kalah Nusantara. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya kebetulan ada sahabat saya dari Jogja, Mas Aryo. Ini nanti kayaknya mau, ini pusaka saya ini yang menurut saya istimewa digelar semua, nanti kayaknya ada satu yang dipilih mau dibawa pulang ke Jogja kayaknya, tapi enggak tahu nanti klik yang mana. Lah kebetulan tadi saya juga pas paketan saya datang. Ini pusaka temuan dalam kondisi masih kotor. Ini kita buka sama-sama teman-teman, biar nanti tahu kayak apa sih kondisi kotor awalnya yang saya pegang. Jadi singkat aja biar cepet. Ini kayaknya biasanya kalau temuan itu Mas Aryo, kalau ngirim ada bambunya untuk lebih aman ya biasanya. Soalnya kan ini kan tidak keluar angka, jadi harus dikasih pelindung bambu, biasanya seperti itu. Temuan darat ini ya, kalau di daerah Banyuwangi, daerah Jember itu ya kebanyakan temuan darat, soalnya sungai di sana itu sungainya dangkal-dangkal Mas, nggak ada sungai besar kayak Berantas gitu kan, sungai besar nggak ada, jadi kayak gini temuan darat. Warnanya nggak hitam kayak kalau temuan sungai, jadi ini ada tanah-tanahnya merah gini, cuman mudah-mudahan nanti dicuci utuh. Ini cakep sekali ini. Kemarin diukur 38 ini sudah kocak kok. Kocak nanti bisa dibongkar, terus yang banyak-banyak ini diketok magic. Kalau ditiup kadang sering-sering itu Mas Aryo, ini agak lubang-lubang gitu biasanya itu. Oke teman-teman, nanti kita lakukan restorasi, pembersihan. Kalau sudah jadi semua, nanti saya dokumentasi restorasi pembersihan sampai nanti sudah diwarangi, kondisi sangat cakep. Oke teman-teman, sekian dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar gini aja, nanti diedit dicampur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu untuk teman-teman semua yang sedang menyaksikan video kali ini. Saya akan melanjutkan mereview dari pusaka yang tadi saya unboxing, yaitu yang sudah bisa disaksikan dalam kondisi kotor, dan ini sudah saya bersihkan. Tapi maaf teman-teman, karena berhubung waktu dan kesibukan saya yang agak lumayan padat ya, jadi saya belum sempat membuatkan warangka. Jadi pusaka ini saya dapatkan itu ya sekitar setelah Lebaran ya, tapi sampai sekarang ini belum sempat saya membuatkan warangka. Juga masih banyak pusaka saya yang masih kondisi belum nyandang, masih kondisi belum berwarangka. Jadi untuk mengisi kekosongan waktu, tetap aja saya review supaya biar tidak terlalu lama teman-teman untuk menantikan episode berikutnya. Nah ini teman-teman penampakannya pusaka yang sudah saya restorasi. Ini yang hanya saya plastik untuk melindungi biar tidak kena debu. Ini teman-teman.
dedernya kalau sekarang ini motif temenggungan yang kayak sering dipakai di teman-teman Madura, yaitu ini masuk motif temenggungan. Tapi zaman dahulu kemungkinan motif-motif yang seperti ini atau yang motif yang lain itu bukan menunjukkan suatu kedaerahan tertentu, yaitu suatu bentuk deder yang secara umum. Jadi macam-macam bentuk deder sudah ada dari sejak dulu. Jadi bukan, maksud saya jadi bukan buatan di Madura, memang ini buatan mungkin deder ini sifatnya dulu itu universal, yaitu umum. Jadi kayaknya antara empu yang membuat pusaka dengan meranggi yang membuat deder kemasan seperti ini mungkin beda orang atau beda istilahnya ya beda tempat. Jadi mungkin empu pesan ke kemasan yang biasa membuat deder seperti ini, seperti itu. Nah, ini sudah saya rapikan waktu awal ditemukan. Kondisi waktu dibuka unboxing itu kan penyok-penyok ya teman-teman ya, kondisinya penyok-penyok. Terus saya bongkar, saya rapikan biar cembung lagi, ya sudah lumayan. Nah, ini sudah bisa dinikmati gimana keindahannya dari deder ini. Ini kalau kita amati ini deder ini emas, entah ini plating apa full. Maksudnya full itu bukan ini padat, tetapi dalamnya itu memang kopongan. Cuman tidak tahu ini lembaran emas atau hanya plating, karena untuk membuktikan itu perlu suatu penelitian yang lebih lanjut. Tapi kondisi, meskipun katakan kondisi plating, kita anggap plating, ini emasnya sangat tebal sekali karena nggak ada bagian yang terkelupas emasnya. Kalau plating biasanya itu ada bagian yang terkelupas, biasanya itu di sekitar atas gini atau yang sering kena pegang tangan. Kalau di daerah sini nggak seberapa kena tangan, biasanya lebih awet. Kalau plating biasanya seperti itu. Dan ini mendaknya ini motifnya juga sederhana, juga kayak gini. Ini kayak ada spiral-spiral gitu ya teman-teman. Kita ulas tentang bilahnya teman-teman ya. Dengan kondisi naga, yaitu pusakanya lurus, itu biasa disebut dengan naga bertapa atau nogotopo istilahnya. Kalau yang lo itu ada dua macam, yang looknya nggak begitu rengkol dan ada yang looknya rengkol. Kalau yang nggak begitu rengkol itu sarpo lumampa, seperti ular yang sedang berjalan di darat. Tapi kalau looknya yang rengkol itu sarpo ngelangi, artinya ular yang sedang berenang di air. Jadi otomatis looknya itu lebih rengkol, lebih dalam tekuannya. Kalau yang lurus seperti ini masuk nogotopo, karena kondisi badan lurus tidak bergerak, jadi menunjukkan suatu bentuk pertapaan disimbolkan dengan pusaka yang berdabur lurus sama empunya dulu. Ini kinatannya yang agak unik, ini ada semacam kayak ini ya, badannya ini dikasih pita. Makanya tadi di unboxing saya menyebut naga pita, karena badannya ini pakai kayak ada kinata pita gitu ya. Tapi ini nogotopo, ini maksudnya nogotopo. Dan cara menggarap dari naganya teman-teman ini sangat detail sekali. Ini lebih jelas, ini kelihatan di zoom ya, difokuskan di daerah mulutnya ini. Ini mulutnya kelihatan rajin sekali cara membuat gigi.
Ini kalau saya biasa memperhatikan naga itu harus benar-benar detail cara membuat naganya, empunya harus, giginya harus rapi, terus biasanya itu bagian hidungnya juga harus rapi, mata, karena memang bentuk naga memang menunjukkan suatu kualitas kemampuan sang empu, di mana empu harus benar-benar bisa menunjukkan realita dari naga, yaitu naga Jawa yang seperti ini bentuknya. Untuk kinatanya ini teman-teman, ini kinatanya membentuk suatu long teratai, bukan long kamarogan ya, long teratai, karena ini semacam kayak membentuk bunga-bunga teratai. Dan untuk beberapa yang ada di daerah Gonjo, apa itu ada yang lepas-lepas kinatanya, ya memang maklum kondisi temuan nggak selalu kondisi mulus. Dengan kondisi yang seperti ini sudah masih sangat layak dan sangat bisa dinikmati. Nah, ini apa itu juga bunganya yang ada di badannya ini sangat bagus sekali cara apa itu membuat kinatanya, yaitu kinata cara bahatan ini bahatan 3 dimensi. Ada yang motif-motif model bahatan 2 dimensi, jadi nggak selalu empu zaman dahulu. Sampai pucuk badannya ini, yang untuk daerah yang sebelah sini agak beberapa yang lepas kinatanya, karena memang lumrah mungkin dulunya waktu ditemukan, biasanya menurut pengalaman saya yang bagian atas ini yang lebih rusak karena lebih sering mengalami perubahan suhu, karena tertepat apa itu sinar matahari kalau siang dan malam dingin, jadi suhunya lebih mengalami perubahan. Yang daerah atas itu lebih banyak yang terkikis. Ini salah satu kalau kita mengidentifikasi tentang pusaka temuan dalam kondisi yang sudah bersih. Dan pusaka ini tidak berpamor teman-teman, ini pusaka ini keleng. Jadi apa itu hitam tanpa ada pamor. Memang ini saya warangi sekedar aja sudah apa itu sangat hitam, meskipun saya buat warangan yang muda tetap hitam. Jadi memang kelengan pusaka ini. Kalau lihat dari tanggo ya ini masih masuk tanggo Majapahit, karena ukuran pasikutannya juga apa itu memang Majapahit. Cuman ini bukan temuan berantas, tapi ini temuan daerah Banyuwangi, daerah Jember. Ini apa itu salah satu sahabat saya yang berburu di daerah sana mendapatkan ini. Ini untuk di Wuwungan Gonjo ini bisa disaksikan teman-teman. Nah, ini juga ada kinatanya. Kita membahas tentang filosofi naga bertapa atau nogotopo itu mungkin mengisyaratkan kita tentang suatu tujuan yang mulia. Jadi istilahnya bertapa adalah suatu bentuk penyucian diri untuk lebih mendekatkan keesaan kita terhadap Tuhan. Jadi istilahnya mungkin istilahnya apa ya, kita dalam kondisi yang seperti ini harus banyak bertirakat, seperti itu yang disampaikan oleh punya, atau kita mempunyai cita-cita, kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dituangkan lewat pusaka lurus diberi nama Nogotopo. Demikianlah teman-teman, sudah kita saksikan bersama-sama
tentang pusaka Nogotopo, koleksi saya yang dalam kondisi yang belum berwarangka ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah sajikan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk lebih mencintai budaya leluhur kita, yaitu terutama tentang pusaka-pusaka Nusantara. Saya akhiri sekian dulu review kita kali ini. Salam budaya, salam benda-benda mertua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.